Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Jemaat GKTI. Shalom Jemaat GKTI. Apa kabar pagi ini? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Sampai dengan detik ini Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kita. Sudah seminggu kita jalani, kita lewati, kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kita hadapi saat-saat ini. Persoalan permasalahan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kita bisa lewati semua karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, jemaat GKTI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau meninggalkan sejenak kesibukan-kesibukan pribadi kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan dahsyat, karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau ada bagi kami. Bahkan Engkau memberkati setiap kami hari lepas hari. Terima kasih untuk hari yang baru di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang ke bait-Mu yang kudus untuk kami bersama-sama dengan umat percayamu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah kami. Lawatlah kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dengan sukacita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih, sebab Engkau layak diagungkan, Engkau layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Oh, ya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Engkau ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. oh Yesus, terima kasih. Glory, glory. Oh Yesus, sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Saya jemput kita semua bangkit berdiri lebih dahsyat, kita katakan di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti lebih dahsyat lagi
semua jemaat saja katakan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Besar Allahku. Lebih dahsyat lagi katakan di hadapan Tuhan. Besar Allah kami. Terima kasih Tuhan. Besar. Layak disembah Engkau Allah kami. Layak disembah. Kau layak disembah. Kau raja segala raja. Oh Yesus. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Sekali lagi katakan layak disembah. Kau Yesus. Layak disembah. Kau raja segala raja. Hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan selamanya besar. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Kudus pada pagi hari ini. Kiranya datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Mazmur 40 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib, dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, yang kami tidak bisa dapat hitung Tuhan. Kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan buat karya setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami pertolongan, memberikan kami kesehatan Tuhan. Sepanjang 1 minggu kami sudah lalui Tuhan. Biarlah kami seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ampuni segala pelanggaran, dosa, kesalahan kami yang kami perbuat Tuhan. Biar kami layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun Tuhan di tempat ini, memperbarui setiap kehidupan kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami untuk menerima Engkau hadir menguasai di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga berkat-berkat yang baru boleh tercurah di dalam kehidupan kami. Sehingga boleh berkat-berkat itu boleh kami bawa pulang di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri yang berkati Tuhan, tolong juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik itu worship leader, singer, usher,
pendoa sapaat, guru sekolah minggu yang menjalankan LCD Tuhan. Apapun pelayanan kami pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kuasa, sehingga pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat jemaat di tempat ini. Biarlah tetangga kiri kanannya mendengarkan puji-pujian mereka boleh diberkati. Terlebih hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk menyampaikan isi firman-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Lazarus, biarlah Tuhan pakai menjadi alat-Mu di tempat ini. Biarlah kebenaran yang akan disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami seluruh jemaat boleh diberkati, sehingga kami jemaat boleh dikuatkan, sehingga kami jemaat boleh diteguhkan dengan firman yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menaungi setiap kehidupan beliau Tuhan. Kau memberikan kuasa, memberikan hikmat. Roh Kudus Tuhan turun atas kehidupannya Tuhan. Kami yakin dan percaya, terlebih tetangga kami kiri kanan yang mendengarkan, mereka juga boleh diberkati. Mereka boleh diubahkan, mereka boleh menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan juga rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan. Yang sakit biarlah Tuhan jamah sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan, berkati teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam perjalanan. Biarlah Tuhan tuntun langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Yang bermalas-malasan Tuhan, ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Gembala kami Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, karena ada pelayanan di tempat lain. Biarlah Tuhan berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau jadikan berkat di mana dia melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir menyertai setiap langkahnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Semuanya percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita Allah yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia adalah sumber kuat kita. Amin. Hey, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Oh. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku. Hey. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Namun yang pasti Kau sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Oh, oh, tiada yang kuingini di bumi. Hanya oh, 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 oh. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau sama-sama kita mau katakan, Allah sumber kuatku, hey. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, 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 oh. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Oh, oh, oh. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau tak kuandalkan. tak kuandalkan. Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap. Sama-sama kita katakan, Allah sumber hey, hey. Kuatku,
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masih tetap berdiri, masih kuat kan Bapak Ibu? Untuk memuji Tuhan jangan lemas ya. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Hey! Mari dengan sukacita Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi bersorak-sorai memuji Tuhan. Oh, oh. Mari sama-sama kita katakan, terpujilah hey, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kita nyatakan, Suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, hey, kebesaranmu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Lagi. Engkaulah Raja Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Mari kita tepuk tangan kita di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan, terpujilah namamu Tuhan. Hey. Kuat dan penuh keagungan. amin. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Lebih kencang lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hey, Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia Yang menghancurkan kutuk dan bebaskan jiwa. kami bersorak, Bertepuk tangan. hey, Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, hey. Atas dunia Suaranya mana jemaat GKTI? Dan kami, amin. Engkau Tuhan berjaya, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia
Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sangat dahsyat, sangat luar biasa. Amin. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak dapat kita membalasnya. Kita hanya bisa bersyukur, bersyukur, bersyukur dan berterima kasih. Kita bangga punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Dalam setiap kehidupan perjalanan kita ada sampai dengan detik ini semua karena penyertaan Tuhan. Pertolongan dan penyertaannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu saya memberikan kesempatan bagi jemaat GKTI yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. 1 minggu sudah boleh kita lewati. Ada suka dukanya pasti dalam kehidupan kita. Ada cerita-cerita yang baru. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Saya cuma menyaksikan kebaikan Tuhan pada hari Kamis kemarin. Saya kena air panas. Jadi perut saya ini semua itu kena air panas semua sampai kaki. Tapi puji Tuhan, pas saya makan obat dari dalam, sekarang udah mulai kempes. Makanya makan ada pesta di sini. Saya nggak ikut, cuman kalau pakai kebaya kan gimana ya, pakai sarung, ini semua pada meleleh sini. Tapi puji Tuhan, saya berterima kasih pada Tuhan. Pas Kamis siang tuh, itu ada si Riana ke rumah, pas saya masak air kan, terus saya tawari, kamu minum apa? Enggak usah gitu. Terus pas dia udah pergi baru berapa langkah lah, langsung angkat air, tumpah semua sepanci, ada cuma sini sedikit, cuman perut yang kena. Tapi terima kasih sama Tuhan karena beri kesembuhan, nggak pikir lagi sih. Dan saya juga menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebelum Natal kemarin di sini aku ada benjolan, terus aku berobat ke puskesmas, 2 kali doang berobat tuh, terus kasih rujukan. Tapi karena waktu nggak ada waktu, yang saya mau pergi ke rumah sakit kan. Tapi puji Tuhan sekarang udah nggak ada sama sekali, nah udah tinggal di sini. Itulah keajaiban Tuhan saya alami pribadi ya. Terima kasih. Memang saya nggak pernah mau bersaksi kalau nggak ini banget ya, karena kebaikan Tuhan ini kayak luar biasa gitu. Iya, kayak mujizat besar. Terima kasih atas doa-doa semua jemaat. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi mujizat terjadi bagi kehidupan Mama Vivian. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Penyertaannya selalu sempurna bagi kita. Yang penting kita mau tetap berseru, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di luar sana ada banyak orang yang memberikan kepada kita harapan-harapan. Nanti saya kasih kamu ini, nanti saya kasih kamu itu. Tapi terkadang kekecewaan yang kita dapat. Namun harapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah memberikan kita kecewa. Kita tidak pernah kecewa di dalam Tuhan. Amin. Dia tetap menepati janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bersabar, berseru, dan memanggil namanya. Dia akan ada bagi kita dalam setiap detik, setiap menit, setiap perjalanan hidup kita. Tuhan selalu ada. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Mama Vivian beserta keluarga besarnya. Mujizat yang dialami menjadi kesaksian hidup bagi kita bahwa Tuhan Yesus ada dalam keluarga Mama Vivian dan juga ada bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Masih ada lagi yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Ada? Ada yang mau bernyanyi? Mari silakan. Pra remaja, mari silakan maju ke depan mau memuliakan nama Tuhan. Dipimpin sama Karut. Sini. Ayo. Ayo. David. Ayo. Cindy. Tio. Ayo. Cua. Kamu bersembunyi, Kak Flora nggak lihat tapi Tuhan Yesus lihat kamu loh. Jangan bersembunyi kalau mau memuliakan Tuhan. Maju, maju. Sini, maju. Jangan ada di belakang.
Sini jangan. David jangan. Tarik, 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 tarik. Gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang tenang, tapi semangatnya teringat Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang tenang, tapi semangatnya teringat Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya tak berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, senang. Hati obat, hati yang senang, tapi semangatnya tak keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Iya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya anak-anak kelas pra-remaja. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu nih ya, mereka hari ini nyanyi lagu Hati yang Gembira adalah obat. Itu ada tujuan dan maksudnya. Hari ini mereka mau jalan-jalan ke mangrove, makanya mereka punya hati bergembira, ya kan? Iya, ada yang dari mana Bang Theo? Hah? Lighthouse mengajak anak-anak pra-remaja kita untuk jalan-jalan ke mangrove. Mereka diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Mohon nanti yang bagian doanya mendoakan mereka supaya ketika mereka pergi dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, pulang juga dengan damai sejahtera dan sukacita. Puji nama Tuhan. Ya, ada lagi yang mau bersaksi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk tenang, kita mau fokus kepada apa perkataan Tuhan lewat hambanya yang Tuhan pakai pada pagi hari ini untuk memberkati kita. Biarlah ketika kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kita bisa mengerti, memahami, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Berfirmanlah bagi kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Terpujilah namamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lawang lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita mau katakan lebih dahsyat lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan kami. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Jemaat saja sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, Kau berfirman. Amin. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku Sekali lagi percaya katakan, Kau berfirman Kau berfirman dan sembuhkanku. benar ya Tuhan, firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Kau bersabda, Kau menyelamatkan kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Bagimu kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Haleluya, haleluya. Yesus, ku Biarkan musik
Biarlah Tuhan hari ini tanda-tanda orang benar menyertai kami. Ya Yesus. Waktu kami berdoa ada otoritas dan ada kuasa ilahi. Haleluya. Hari ini kami berdoa buat anak-anak kami di tempat ini ya Tuhan. Ya Yesus. Seperti waktu Engkau mengaruniakan roh yang luar biasa kepada Daniel. Ya Yesus. Sehingga Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lipat pada orang-orang di zamannya. Amin. Dan Daniel menjadi orang yang perkasa di bumi. Amin. Menjadi orang yang sehat, kuat. Dalam nama Hari ini Tuhan kami berdoa Yesus. buat anak-anak kami di tempat ini. Haleluya. Biarlah ya Tuhan kami percaya ya Tuhan. Doa orang benar bila yakin doa akan sangat besar kuasanya. Amin. Secara khusus Tuhan kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan hari ini. Jadilah Engkau kuat, jadilah Engkau cerdas. Amin. Dan biarlah hidupmu Engkau menjadi perkasa di bumi. Engkau Amin. menguasai bangsa ini di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Biarlah Tuhan tangan Yesus. Allah sendiri yang menjamah Engkau hari ini. Haleluya. Engkau akan menjadi bertumbuh dengan luar biasa. Dalam Engkau akan menjadi nama Tuhan sehat. Yesus. Engkau akan menjadi kuat. Imanmu akan perkasa Ya, dan Engkau akan menguasai bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Kau Amin. berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Demi Allah Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apa yang gak pernah kami lihat, yang gak pernah kami pikirkan timbul dalam hati kami, Engkau sanggup nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami siap menerima firman ya Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih hati dan pikiran kami, sehingga waktu kami mendengar firman Tuhan, firman itu benar-benar menjadi rema kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tes. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara, tak kenal maka tak sayang. Puji nama Tuhan. Saya perkenalkan nama saya dulu ya. Pasti sudah ada yang tebak. Kalau modelnya logatnya kayak gini pasti orang Jawa ya. Saya asli dari Cilacap ya, Jawa Sunda. Dan saya bersyukur saya dikirim bidadari sampai hari ini ya. Istri saya, anak saya 2, istri saya cukup 1. Karena nggak boleh nambah orang Kristen, jadi 1 aja cukup. Kalau 2 udah kurang, karena kalau berbicara 2, yang ngomong itu udah nafsu, udah 2 pengennya 3, 4. Jadi saya bersyukur saudara, dan hal yang luar biasa, saya bisa bertemu dengan justru salah satu yang suku yang paling saya benci saudara. Saya masih ingat waktu saya belum percaya kepada Tuhan, kalau setiap orang itu lewat saudara, tragis saya lihatnya. Babi, gitu. Artinya babi, ada dasar lu Batak biadab. Pikiran saya gitu, haram juga nih orang Batak. Tapi karena mungkin kutuk Tuhan kali ya. Karena kebencian itu sehingga hari ini pun istri saya orang Batak saudara. Baru silalahi. Tapi saya bersyukur saudara. Karena baru silalahi ini saya bisa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya bisa bertobat.
Ya puji nama Tuhan, kalau kita mengingat akan kasih Tuhan itu luar biasa, nggak bisa ngomong. Bawaannya pengennya nangis. Saudara, saya nggak pernah berpikir kalau saya bisa menjadi hamba Tuhan. Amin, amin. Karena memang saya dulu bukan orang yang percaya kepada Tuhan, nggak masuk logika kekristenan itu dalam kehidupan saya. Tapi saya bersyukur dari notabene yang memang saya nggak mengenal Tuhan, dari latar belakang yang amburadul, saudara, dari latar belakang yang nggak karuan. Kelas 5 SD saya udah tinggal di terminal Sidareja Cilacap, ya kan? Kehidupan saya begitu tragis, ya kan? Kalau bilang mau limo udah kita jalanin, madat main, madon maling, mabok, udah kita jalanin itu. Dan saya bersyukur saudara, dari sampah akhirnya Tuhan desain sedemikian rupa, akhirnya saya bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bukan orang berpendidikan, saya bukan orang sekolahan saudara, tapi saya bersyukur saudara, dari saya bukan orang yang berpendidikan, saya pernah sekolah STT, cuma nggak masuk logika saya. Ngapain ini sekolah STT? Ngerokok nggak boleh, mabok nggak boleh, sekolah apa ini? Akhirnya meninggalkan Tuhan juga saudara. Tapi saya bersyukur dari orang yang nggak ada pendidikan, mungkin S1, S2, S3, S4. Tapi saya sendiri juga bisa, ya puji Tuhan, hari ini Tuhan percayakan buka sekolah sampai 3 sekolah saudara. Di Kampung Baru, di Wali Kota, sampai ke Serang, Banten. Dari mungkin saya salah satu orang pembenci Kristen saudara di daerah saya, di desa Tegalsari. Di desa kami dulu ada 3 gereja, habis dibakar semua. Tapi saya bersyukur hari ini rumah saya di Tegalsari jadi gereja. Dan puji Tuhan selama pertobatan saya sudah sekitar 4-5 gereja kita bangun. Dan hari ini juga saya melayani GBI Kampung Baru di pinggiran Kali Cakung Tren. Ya di kawasan orang-orang Madura di sana juga di sana. Saudara, itu perkenalan singkat saya. Ya puji nama Tuhan, hari ini saya nggak akan khotbah. Banyak mungkin pendeta khotbah tentang janji Tuhan, khotbah tentang berkat. Tetapi saudara, tema kita sederhana hari ini. Jadi khotbah kita hari ini temanya adalah jangan jadi bodoh. Sederhana, jangan jadi bodoh. Ya, luar biasa. Saudara, karena kebodohan bisa membuat kita hidup di dalam dosa, bahkan kebodohan bisa membuat orang meninggalkan kasih karunia Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal 9 ayat 6 dikatakan seperti ini. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Alkitab berkata, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Kalau kita ingin hidup, kalau hidup kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin mempertahankan iman kita, kalau kita ingin hidup, Alkitab berkata, buang yang namanya kebodohan. Bahkan dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran aku, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara, pentingnya untuk kita menjadi pintar, pentingnya untuk kita menjadi cerdas di dalam Tuhan. Jelas dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka kita perlu belajar pentingnya pengenalan, pentingnya kebenaran dalam kehidupan kita saudara. Pentingnya sungguh-sungguh untuk kita mengikut Tuhan. Pertobatan bukan berbicara masalah perpindahan agama saudara, tapi pertobatan berbicara masalah perubahan kehidupan kita. Artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama ke dalam kehidupan kita yang baru, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang lahir, hidup, mati, dan bangkit untuk menebus dosa kita. Itulah pertobatan. Karena berbicara agama gak menyelamatkan kita. Hari ini banyak artis berubah jadi Kristen, besok lagi berubah lagi agamanya. Jadi berbicara pertobatan bukan berbicara perubahan agama, tapi berbicara pertobatan adalah berbicara perubahan kehidupan, perubahan keyakinan dalam hidup kita. Jadi saudara, pentingnya untuk kita nggak jadi bodoh. Perlu
kita buang yang namanya kebodohan. Ya. Banyak kita orang yang percaya kepada Tuhan tapi bodoh, nggak mengenal, nggak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Padahal waktu kita percaya kepada Kristus, hidupku bukanlah milikku lagi, tapi milik Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama saudara, orang yang nggak bodoh, orang yang bagaimana? Artinya orang yang pintar. Pertama dalam kehidupannya, orang yang gak bodoh adalah orang yang mengerti kehendak Allah dalam kehidupannya. Alkitab berkata dalam Efesus 5:17 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Alkitab mengajarkan buat kita, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ini luar biasa saudara. Bilang kanan kirinya, jangan bodoh. Banyak orang Kristen itu jadi bodoh. Hidupnya gak mengerti kehendak Allah. Kita suruh mengasihi, yang ada dalam hati kita membenci. Tahu bahwa ketakutan, kekhawatiran bukan berasal daripada Tuhan, tapi hidupnya dikuasai kekhawatiran. Jadi santai aja kalau sama saya, saudara. Jadi jangan terlalu tegang. Karena Alkitab jelas berkata dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, yakinlah bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara, kalau saya nggak pernah di penjara, mungkin saya nggak pernah jadi berkat hari ini di Kapolres Jakarta Utara, di Polsek Cakung sampai ke Nusa Kambangan. Kalau mungkin saya bukan jadi anak jalanan, saya nggak mungkin melayani anak-anak jalanan. Kalau saya mungkin dulu bukan dari penyembah setan, nggak mungkin saya bisa buka gereja hari ini. Ternyata Tuhan memakai kita bukan karena hebatnya kita, tapi karena kekurangan kita. Tapi waktu hidup kita berubah, hati kita berubah, pola pikir kita berubah, berkat pasti berubah. Karena perubahan bukan dari luar saudara, tapi dari dalam. Dikatakan saya selalu punya moto seperti ini, ya kan? Hati tenang, pikiran terang, perut pun kenyang. Memang seperti itu. Saudara, kalau hati saudara lagi marah, pikiran saudara lagi kacau, percaya mau makan apa aja juga gak enak saudara. Enggak. Jadi oleh karena itu saudara, pentingnya dalam hidup kita untuk kita jangan bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Satu kali saya jemaat tanya sama saya, Pak Lazarus, ya kenapa? Merokok dosa enggak? Saya enggak bisa jawab. Merokok dosa atau enggak? Ya kan? Karena memang ayatnya enggak ada dalam Alkitab tentang rokok. Tapi sederhana jawaban saya. Satu kali saya sama istri saya sama anak saya jalan-jalan ke ITC nyari baju. Tiba-tiba baru masuk ITC saudara. Anak saya yang perempuan pengen ke kamar mandi. Unduk-unduk datanglah ke kamar mandi. Belum masuk ke kamar mandi ada tulisan no smoking. Ya, dalam hati saya, lu mikir sendiri. Di WC aja ditolak, apalagi di surga, udah mikir sendiri. Nah, saya nggak ngomong ayat saudara. Lah ini yang terjadi, ini kisah nyata lah kan. Saya nganter anak saya ke WC saudara, ditulis di situ no smoking. Terus saya ngomong sama jemaat, mikir aja kok sendiri gitu kan. Di WC aja ditolak, dilarang, apalagi di surga. Kau yang lebih ngerti firman Tuhan. Karena kau dari kecil udah langsung keluar udah haleluya. Kalau saya kan enggak. Sederhana saudara. Tapi udah tahu itu dilarang, merokok merugikan kesehatan, merokok mengakibatkan penyakit jantung. Kok ya dirokok? Siapa yang salah? Bukan rokoknya, kitanya yang bodoh. Kan kira-kira seperti itu. Udah tahu kalau kita sakit hati, kalau kita marah, bikin stroke, bikin darah tinggi, bikin penyakit jantung, ya kita suka marah-marah. Iya salahnya dewe, saudara.
Jadi belajar dalam hidup kita, kalau kita ingin menjadi orang Kristen, biarlah kita belajar mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan jadi bodoh. Orang Kristen tapi hidupnya masih bodoh. Masih sukanya memikirkan kehidupannya sendiri. Masih suka memikirkan kedagingannya sendiri dibanding mengerti kehendak Allah. Dikatakan seperti ini. Orang yang bijak dalam Amsal 12 ayat 23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuan, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Saya percaya saudara, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal bahwa orang yang bijak, ya kan, menyembunyikan pengetahuan, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Orang yang bebal pasti kalau giliran saudara suruh berdoa, suruh melayani susahnya minta ampun. Tapi kalau ngomong kotor, berantem, udah pede. Kalau minum bisa 1 kerat itu habis juga. Kayaknya pede banget kalau berbuat jahat. Dulu saya seperti itu saudara. Kayaknya bangga kalau kita ngelakuin kejahatan. Kayaknya bangga kalau hidup kita kalau bisa mabuk, bisa orang. Padahal kalau pikir-pikir kalau orang gila saudara. Kalau zamannya saya kan masih banyak ganjal, masih murah itu saudara di Cilacap. Ya kan? Kalau kita minum, kalau kakinya nggak berubah jadi 4, belum berhenti minum saudara. Artinya belum merangkak-rangkak baru itulah kita selesai berhenti minum. Kalau kita pikir-pikir, iya. Kadang kita bodoh dalam hidup ini. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita mau belajar. Saudara, jangan jadi bodoh. Biarlah kita belajar mengerti kehendak Allah. Banyak orang yang berkata, bahkan hamba Tuhan mungkin berkata, kalau marah nggak dosa. Tapi kalau marah-marah baru dosa. Loh, kata siapa? Kata siapa orang marah berdosa? Beda sama orang disiplin. Saya punya anak, dia berbuat dosa. Saya tegur dia, saya nggak marah. Tapi saya sedang mendidik anak saya. Beda. Kalau marah pasti bawaannya ke emosi. Alkitab dikatakan seperti ini nih. Tetapi aku berkata kepadamu dalam Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Alkitab jelas dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi kalau dalam hati kita masih kuasa yang namanya amarah, kebencian, Alkitab berkata harus dihukum. Diserahkan kepada perapian yang menyala-nyala. Jadi saudara, mari kita mau belajar dalam hidup kita berubah. Ya, jangan kita jadi bodoh. Waktu kita percaya kepada Tuhan, mari kita benar-benar yakin di dalam kehidupan kita mau merubah diri kita mau merubah karakter kita mau merubah sifat kita, dan kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dulu saya berpikir saudara, pembunuh itu banyaknya di penjara ya. Di penjara banyak pembunuh saudara. Ternyata saya mau bilang saudara, ternyata di gereja lebih banyak pembunuh saudara. Ya, Alkitab yang ngomong. Coba kita baca ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Ayo kita baca bersama-sama biar mantap kita. Yang gak bawa Alkitab bisa lihat ke sampingnya. Sampingnya gak bawa, lihat sampingnya lagi. Sampingnya nggak bawa, pulang aja, kelewatan kalian. Coba kita baca bersama-sama Alkitab. 2, 3, 1. 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes, ya kan, 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Ya? 2, nggak salah ya? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, 1. Ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah dan kamu tahu bahwa kita tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Stop. Alkitab jelas dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Baru tahu kan? Jadi kalau hati kita masih dikuasai kebencian, amarah, sakit hati, sama saja kita seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh nggak layak masuk dalam kerajaan surga. Bilang kanan kiri, lihat aja, jangan ngomong, takut sakit hati. Muka-muka pembunuh bukan. Jadi kalau dalam hati kita masih ada yang namanya kebencian, kedengkian, amarah, gitu kan. Apalagi kita masih membenci saudara kita, diibaratkan seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh nggak layak masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu saudara, mari kita benar-benar dalam hidup kita mau bertobat saudara. Ya kan? Kita mau berubah. Mari kita mau belajar. Kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar kita bijak. Belajar kita pandai dalam hidup ini saudara. Amin. Jadi kita mau belajar saudara. Karena apa? Kita tahu kita salah. Kita tahu itu gak benar. Toh masih dilakukan juga. Udah tahu yang namanya benci, dosa, sakit hati, dosa. Kalau ngerokok saya nggak bisa jawab gitu kan, mikir sendiri aja. Terus membunuh dosa, ya kan? Kecewa dosa, tapi kita masih dikuasai seperti itu, ya kan? Mantakan dikatakan, kalau kita masih dikuasai kebodohan, mari kita mau belajar dalam kehidupan kita, saudara. Belajar kita mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama, jangan kita jadi bodoh. Yang pertama belajar mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, mari kita mau belajar dalam hidup kita dalam Amsal 12 ayat 23. Seru-serukan kebenaran. Lebih baik membicarakan hal yang baik, hal yang benar daripada hal yang kotor, hal yang buat kita berdosa. Kadang orang kita jadi orang percaya, bilang mengasihi Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, asik, ngantuk, main WA sendiri, lo bilangnya mengasihi Tuhan. Tapi kalau ada kabar, si Wati hamil, nggak ada suaminya, dari ujung-ujung langsung dengar, gitu. Tapi kalau ngomong firman Tuhan saudara, yang bener aja, ya kan? Kalau ngomong kebenaran saudara, waduh orang ngantuk. Tapi gila kalau ngomongin orang, si anu, iya utang gak bayar, jangan dia tuh kalau utang, dari ujung ke ujung bisa dengar saudara. Iya pelayan Tuhan, tapi yang dilihat gambar porno udah langsung ujung-ujung udah cepet dengar. Saudara, orang terlalu asik, suka dengar kabar-kabar yang buruk. Tapi kalau ngomong kabar firman Tuhan, hal yang baik, susah didengar. Oleh sebab itu mari kita mau belajar bijak dalam hidup kita. Perkataan kita mempengaruhi hidup kita. Selanjutnya, kita akan baca di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-8. Oke, Mazmur 85 ayat yang ke-8. Udah, ya aku yang baca. Aku mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Alkitab berkata, aku mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, bukan ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Berapa banyak kita yang kembali kepada kebodohan? Hari ini berdoa, aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau memuji Tuhan sambil nangis-nangis air mata keluar. Tapi begitu keluar rumah ngelihat si Wati, kurang ajar, amit-amit, gue lihat kamu najis.
kebencian yang ada dalam dirinya. Bagaimana kita nggak bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita nggak bisa mengasihi sama kita, gimana kita bisa mencintai Tuhan? Kalau hati kita dikuasai iri, ketinggian, keegoisan, kesombongan. Karena itu saudara, jangan kita kembali kepada kebodohan. Udah tahu itu racun kau minum, matilah kau. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Udah tahu merokok berkesehatan, kau rokok setiap hari 3 bungkus. Ya wajar ya kan, tubuh kamu sehat, paru-parumu sehat, jantungmu sehat. Kira-kira seperti itu. Maksud saudara. Ya kan? Berapa banyak kita jadi bodoh? Ya? Oleh karena itu jadilah kita, jangan sampai kita kembali kepada kebodohan kita. Karena apa saudara? Sudah tahu itu dosa, sudah tahu itu nggak benar, terus dilakukan. Kalau saya ngomong bahasa kasarnya saudara, bukan bodoh lagi, tolol. Iya, udah itu racun diminum, dia masih diminum terus tiap hari, matilah dia. Apa nggak tolol gitu kan? Lu kasar banget, Alkitab yang ngomong, baca Alkitabnya biar nggak nyalain saya, yuk baca. Yuk kita baca dalam Yeremia 4 ayat 22. Baca Yeremia 4 ayat yang ke-22. Ini biar jemaat aja yang baca, biar nggak jadi tolol. Ayo baca silakan. Alkitab yang ngomong, yuk. Jangan pura-pura nggak baca ya, baca semua. Silakan baca. 2, 3, 1. Pintar kalau ngomongin pendeta, ini pendeta tapi isinya cuma PK terus, persembahan terus, perpuluhan terus. Ih, ini gereja apa nih? Ini gereja sesat. Ini kira-kira seperti itu. Kalau ngomongin tetangga ya gemuk salah, kurus salah, miskin salah, kaya pun salah. Ya kan, dibilang kurus kurang makan, dibilang kegemukan nggak tahu diri, latah orang mah apa aja dimakan gitu kan. Kaya pun salah, baru kaya sendiri aja udah sombong. Nggak udah nggak kenal sama tetangga. Miskin pun apalagi salah, lebih salah lagi. Katanya ikut Tuhan lebih hidupnya kere melarat. Jadi saudara, bangsa Yeremia juga berkata terhadap bangsa Israel, sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak. Ngomong dalam hati, tapi jangan dengar suara lirik sebelahnya. Iya kan? Tapi ngomongnya dalam hati gitu kan. Dibelirik nih, orang-orang tolak, orang bijak nih. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Pengennya dikasih terus, pengennya menerima terus, tapi bila mengasihi Tuhan, kata aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, sambil nangis lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Rohani banget gitu kan. Lirik kasih persembahan saudara, parang yang dikasih. Tahu nggak parang? Uang 10.000 kau berpati murah. Kira-kira kayak sampai di sini terjadi pembunuhan ya di dalam kotak persembahan ya. Jangan kau mengasihi Tuhan tapi kau pelit ya minta ampun gitu kan. Jangan kau percaya kepada Tuhan tapi kau nggak mau berkorban. Gimana hidupmu bisa diubahkan oleh Tuhan? Saya dulu orang susah saudara. Saya dari mantan anak jalanan. Boleh saudara buka di YouTube saya, di YouTube. Di situ ada Haus Perhatian saudara. Di YouTube. Itu mulai kisah pertobatan saya. Dari kecil kelas 5 SD sampai saya keluar dari penjara, sampai saya mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya saudara, saya percaya saudara, orang yang gak bodoh dalam hidupnya, pasti dia suka berbuat baik dalam kehidupannya. Bilang, belajar berbuat baik.
Saudara, karena berbicara iman Kristen bukan berbicara tentang ibadah saja, saudara. Alkitab pernah berbicara seperti ini. Waktu murid-muridnya ngomong kepada Yesus, Rabi, siapakah yang layak masuk dalam kerajaan surga? Yesus ngomong kepada mereka, pada akhir zaman banyak orang di nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, memberitakan Injil demi nama Tuhan. Tapi Yesus berkata, hai engkau pembuat kejahatan, nyala engkau dari hadapanku. Kekristenan bukan berbicara masalah agama. Kekristenan bukan berbicara sekedar masalah ibadah. Tapi kekristenan berbicara masalah karakter. Doa, perbuatanmu, perkataanmu, kehidupanmu, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Perbuatan baikmu adalah doamu. Sekalipun kau doanya luar biasa, tapi praktek kenyataannya dalam hidupmu, mau nggak berbuat baik, akan doamu. Alkitab jelas berkata, waktu kita mengatakan hal yang benar, tapi kita nggak melakukannya, sama saja kita sudah membohongi diri kita sendiri. Jadi nggak heran di gereja banyak pembohong, banyak pembunuh. Ngomong Alkitab paling benar, tapi giliran kesenggol aja teriaknya minta ampun, marahnya minta ampun. Pendidik aku tuh bilang menjalit, bilang mengasihi Tuhan. Ngomongnya surga, surga yang mana? Besok Pak, jangan undang saya lagi Pak. Tahu belajar dalam kehidupan kita, saudara. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ini banyak model orang Kristen seperti ini, banyak saudara. Ke gereja rajin, doa rajin, kita wahyu pun dimakan. Matius sampai apa? Kita Kejadian sampai wahyu pun dimakan sama dia. Hafal semuanya. Tapi begitu keluar rumah, saudara, baru kesenggol sedikit. Apa lu? Lu berani sama saya? Baru pulang ke gereja mengalami Allah dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya. Baru bilang Allah aku perkasa, nyampe rumah beras kagak ada. Tuhan ini gimana, nggak adil Tuhan. Khawatir, bimbang, takut, gelisah. Saudara, bagi saya pribadi, penuaian terbesar bukan banyaknya orang masuk ke dalam gereja, saudara. Bukan banyaknya orang beribadah di dalam gereja, enggak. Tapi bagi saya pribadi, ini bagi saya, penuaian terbesar pada waktu orang-orang masuk dalam kerajaan surga, yaitu pada waktu umat Tuhan hidup dalam kebenaran. Karena Kristen masalah karakter, berbicara masalah kehidupan, berbicara masalah buah. Jangan kau ke gereja rajin, memuji rajin, marah-marah pun rajin. Hutang, pura-pura lupa gak mau bayar hutang. Lebih galak kan kalau ditagih. Ketawa lagi, jangan-jangan korban hutang juga. Ya kan? Baru dia ngomongin sedikit udah singa yang keluar. Segala macam babi panggang, ya kan? Anjing rica-rica, keluar semua. Tapi kalau giliran berbuat baik, enggak tahu. Ini kira-kira gereja gimana ya? Oh ini udah pada bolong-bolong, itu kayak mana masa rumah Tuhan kayak gini? Mestinya kita malu. Kan kira-kira seperti itu. Ini yang kok, oh saya bersaksi, diberkati Tuhan secara dahsyat, diberkati Tuhan secara luar biasa. Giliran sudah berkorban, saudara. Saya juga masih kurang Pak Pendeta. Dengar baik-baik, waktu kita melakukan hal yang baik, Tuhan gak pernah berhutang dalam hidup kita. Kami bangun sekolah sampai 3 sekolah bukan karena saya masih ingat saya datang ke Jakarta itu mulung, saudara. Saya melayani hanya 1 orang baru Tambunan. Tapi puji Tuhan lah jemaat kami sekarang udah 100 kali ibadah. Anak muda sekitar 40, sekolah minggu sekitar 60. Setelah saya tahu, saya terbatas, hidup saya terbatas, kemampuan saya terbatas, tapi saya yakin saya punya Allah yang tidak terbatas dalam hidup saya. Waktu hati kita berubah, pikiran kita berubah, saya percaya berkat pasti berubah. Matakan Alkitab berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba lihat kanan kiri lagi, biar jangan tegang. Ada nggak model orang-orang tolol di sini? Udah tahu
itu salah tetap dilakukan. Lirikin aja, tapi jangan ngomong, kalau ngomong tersinggung. Aduh, haleluya. Dan yang selanjutnya, saudara, orang yang gak bodoh adalah orang yang tidak sombong. Saudara, karena kebodohan bisa mengakibatkan maut. Karena kebodohan bisa merugikan orang lain. Contoh sederhana, saudara. Udah tahu bawa mobil, mabok. Ya kan? Merugikan orang lain enggak? Jadinya nabrak orang, jadinya enggak sembarangan, ya kan? Dan kita juga belajar dari kisah Daud di dalam 1 Tawarekh 21 ayat yang ke-8. Coba baca. 1 Tawarekh 21 ayat yang ke-8. Silakan jemaat Tuhan boleh baca. Baca. Kalau nggak ada ya sekolah lagi. Oke. Tolong bacakan dalam 1 Tawarekh 21 ayat yang ke-8. Siapa aja boleh baca. Ya nggak apa-apa. Baca ayat yang ke-14. Ngeri, saudara. Kalau kita belajar dari Alkitab ini, saudara, karena kebodohan Daud, waktu Daud menghitung penduduknya, karena kesombongan Daud, karena ego Daud, karena kebodohan Daud, akibatnya apa? Bangsa Israel mengalami yang namanya petaka. Alkitab dikatakan, saudara, maka tewaslah dari orang Israel berapa? 70.000 orang meninggal. Karena apa? Karena kebodohan Daud. Sehingga Tuhan gak berkenan atas Daud waktu itu. Kesombongan membuat kita, saudara, pertama merugikan orang lain dan merugikan diri kita. Waktu itu Daud berhasil, dia menguasai berbagai kerajaan, saudara, dan dia menghitung penduduknya, konteksnya waktu itu. Jatuh dia dalam yang namanya kesombongan. Padahal keberhasilan, kesuksesan Daud itu karena Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kita alami hari ini, kalau nggak bisa ada hari ini itu karena Tuhan. Mari kita mau belajar. Untung Daud menyadari dalam kehidupannya. Dia berkata, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu. Sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Gara-gara perbuatan Daud, saudara, rakyatnya, bangsa Israel, 70 orang tewas. Berapa banyak karena kebodohan seorang suami, akhirnya anak-anaknya, saudara, jadi cacat. Berapa banyak karena kebodohan seorang ibu, akhirnya anak-anak jadi korban gak benar. Ya kan? Giliran bikin paling senang, kasih makan kagak mau, saudara, dibiarin. Berapa banyak anak-anak yang terlantar, yang kehilangan orang tuanya karena kebodohan, karena keegoisan, ya kan? Karena saya lahir di jalanan, saudara. Model anak yang terbuang. Karena apa? Karena kesalahan orang tua. Anak-anaknya jadi korbannya. Karena kesalahan mungkin pemimpinnya, rakyatnya yang jadi korban. Berapa banyak kita jadi bodoh. Udah tahu hal itu gak benar, tahu kita masih lakukan. Jadi saudara, buanglah kebodohan. Jangan jadi tolol. Udah tahu hal itu baik, ya jangan dilakukan. Banyak kita yang melakukan seperti itu. Udah tahu itu gak benar, tahu ya masih dijalanin. Alkitab berkata kalau bukan lagi bodoh, tapi tolol. Gue seneng banget lo dengar kata tolol ya. Semoga ibu gak tergolong orang-orang yang tolol ya.
Selanjutnya, dikatakan tadi dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan. Di dalam Yeremia 4 ayat 22, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka itu tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kadang kita susah berbuat baik, padahal Tuhan mengajarkan tentang kebaikan dalam hidup kita. Iman kita nggak sesuai dengan tindakan kita. Iman kita nggak sesuai dengan kehidupan kita. Melayani Tuhan, rokok pun masih jalan. Baca firman Tuhan, berantem pun masih jalan. Menyembah muji Tuhan, ya kan? Mungkin melayani main musik juga, tapi masih suka bohong. Gak benar hidupnya. Apa kalau bukan tolol? Saudara, mari kita mau jadi bijak dalam hidup kita. Udah tahu kita punya penyakit lambung, emah, yang dimakan yang asam-asam, yang pedes-pedes, matilah kau. Benar enggak? Jadi perlu kita jaga hidup kita. Udah tahu itu enggak baik, jangan dimakan terus. Udah tahu umurnya 60 tahun, punya stroke, punya penyakit jantung, ya kan? Yang dimakan babi panggang terus, yang dimakan lombok-lombok terus. Apa enggak mati dia? Ya kan? Alasannya apa? Aku sakit, ini ujian dari Tuhan. Gampang banget kau bilang ujian dari Tuhan. Padahal kaunya yang tolol. Udah tahu kau punya penyakit emah, udah tahu kau punya darah tinggi, udah kau tahu penyakit jantung. Makanya tiap hari B1 bungkus habis sehari. Lah gimana cepat sakit? Gimana nggak cepat mampus? Tolong, Pak Pendeta doa. Aku sedang mengalami cobaan. Aku sedang mengalami ujian. Itu bukan cobaan, itu bukan ujian. Itu kebodohanmu. Udah tahu kalau yang namanya sakit hati, benci, amarah, bikin stroke, saudara. Masih aja dalam hati udah masih ada dendam, kecewa, sakit hati. Yang anak pusing, saudara, nggak bisa tidur. Mau peluk bantal sebelah kanan salah, sebelah kiri salah. Yang ada marah-marah terus. Oleh karena itu buang. Jadi kalau dalam hati kita masih ada amarah, masih ada kebencian, saya berharap saudara jangan sampai di sini ada seorang pembohong, apalagi pembunuh, apalagi orang tolol. Jadi jadilah sekarang menjadi orang yang bijak. Bijak dalam kehidupan, bijak dalam pola makan, bijak di dalam karakter. Amin. Karena kekristenan kita bukan waktu kita di gereja. Kekristenan kita sesungguhnya waktu kita keluar dari pintu gereja ini. Biar orang melihat, oh benar-benar itu baru tambunan tuh luar. Orangnya baiknya minta ampun. Sehingga orang benar mengenal Kristus adalah Tuhan. Jangan, aduh ini si Anipar. Katanya Kristen, ke gereja Kristen rajin, berdoa rajin. Tapi tiap hari mabuk-mabukan, bikin ulah buat tetangga. Dasar Kristen sesat. Berapa banyak, ya kan? Saya kita ngomong penginjilan, saudara. Ya kan? Berapa banyak orang di gereja tadinya mau bertobat, ngelihat karakter kita, ngelihat tingkah laku kita jadi trauma ke gereja. Kembali lagi pada jalan, apa yang disalahin? Jadi oleh karena itu saudara, setiap kita yang hidup, saudara, mari kita mau menjadi bijak dalam kehidupan kita. Biarlah engkau dikenal sebagai orang Kristen, bukan karena engkau pandai berkhotbah, bukan karena engkau melayani Tuhan, bukan karena KTP-mu Kristen, tapi biarlah engkau dikenal oleh orang Kristen, oleh dunia ini. Biarlah engkau dikenal sebagai orang Kristen di dalam keluargamu. Engkau dikenal sebagai orang Kristen di dalam masyarakat. Karena perbuatanmu, karena buahmu, karena tindakanmu, karena karaktermu. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari bertobat saudara. Kalau saudara gak bertobat jadinya bertobat. Jangan kau ke gereja rajin pun, ngomel-ngomel masih rajin. Bertobat juga. Jangan kau doa mungkin paling kencang, pulang juga ngomelin suami paling kencang. Bertobat juga. Ya, jadi memang sekarang kita harus belajar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Agama gak menyelamatkan kita saudara. Tetapi Yesus Kristus ya adalah orang yang menyelamatkan kita. Saya cuma bilang buat kita, saudara.
Kalau kita masih beragama Kristen, percaya kepada Yesus Kristus, tapi hidup kita semuanya sendiri dipertanyakan kekristenannya. Karena Alkitab berkata, saudara, waktu engkau menjadi umat Tuhan, hidupmu bukanlah milikmu lagi, tapi milik Kristus yang hidup dalam kehidupan kamu. Berarti perkataanmu, tindakanmu, hidupmu mestinya mencerminkan karakter Kristus dalam hidupmu. Mestinya mencerminkan karakter Yesus di dalam hatimu. Amin. Yang terakhir, kita baca dalam 2 Korintus 5:17. Saya akan bacakan buat saudara. Gini bunyi firman Tuhan. 2 Korintus 5:17. Ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga ada lagu yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia dan tak berarti lagi. Saudara, dalam hidup ini gak ada yang kita banggakan. Dulu saya bangga waktu cari ilmu-ilmu. Dulu saya bangga kalau bisa nguasain terminal. Dulu saya bangga kalau bisa ngebunuh orang, saudara. Tapi semua itu sia-sia, gak berarti di hadapan Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Karena hidupmu bukanlah milikmu lagi, tapi milik Kristus. Bilang, hidupmu milik Kristus. Yuk, ayat yang terakhir kita baca lagi, saudara. Biar saudara, jangan sampai saudara, pasti saudara selalu ingat ayat ini. Coba kita akan baca dalam Yeremia 5:21. Sebagai ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, sudah? Wah. Yeremia 5 ayat 2, 3, 1. Kita berkata dengan yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Saudara, bukankah hal ini seringkali terjadi atas umat Tuhan? Bukankah hal ini seringkali terjadi atas umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan? Dikatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran. Banyak kadang kita gak punya pikiran, saudara. Udah tahu sampah banyak di gereja, dibiarin aja, malah ditambahin sampahnya. Udah tahu gereja hampir roboh, pura-pura gak ngeliat, saudara. Udah tahu begitu tangga kekurangan, kita beli anggung menjalip, saudara. Udah tahu kalau kecewa, amarah, benci itu dosa, kita masih benci juga. Banyak kadang kita gak punya pikiran, saudara, dalam hidup kita. Otak sih ada, pikirannya gak ada. Punya mata tetapi tidak melihat. Dia tetangga sakit pura-pura gak ngeliat, karena dia dulu pernah ngomongin kita, bencinya minta ampun. Ya, mari kita mau belajar melihat apa yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar melihat kehidupan kita. Mari kita belajar melihat di dalam kehidupan ini, saudara. Jangan tutup mata. Kalau ada orang yang sakit, belajar yuk doakan dia. Jangan tutup mata. Kalau mungkin kau dikecewakan, belajar kau mengampuni. Kalau engkau disakiti, belajar kau minta ampun sama Tuhan. Mari kita mau belajar melihat jiwa-jiwa di tempat ini. Saya percaya waktu saudara punya mata melihat lingkungan sekitar saudara, saudara punya hati, saya percaya pertobatan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Penuaian pasti akan terjadi atas gereja di tempat ini. Tapi bagaimana gereja ini akan menuai? Pikiran pun kita tidak ada, mata pun kita buta. Lagi mana bisa mengalami penuaian jiwa-jiwa, saudara?
Telinga kita pun tuli, saudara. Lengkap sudah. Nggak punya pikiran, nggak punya mata, telinga tuli, saudara. Lagi mana orang mau bertobat? Ini Alkitab yang ngomong. Bilang ngomong dalam hati, pelirikin, tapi jangan sampai denger ya. Ngomong dalam hati, jangan jadi tolol, pelirikin. 2, 3, 1. Amin. Jadi saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama saudara, mari kita belajar buang kebodohan dalam hidup kita. Sudah tahu hal itu nggak baik, ya jangan dilakukan. Udah tahu di situ awas ada anjing galak di muka, digigitlah kau anjing. Kira-kira seperti itu. Udah tahu merokok merugikan kesehatan, masih kau rokok juga. Itu kan namanya bodoh. Masih jatuh ke dalam dosa yang sama, namanya Ini yang diingat, jangan tololnya melulu di. Yang kedua, belajarlah kau mengerti kehendak Allah dalam kehidupanmu. Jangan hanya pikiranmu sendiri mau kamu sendiri, saudara. Belajar mengerti kehendak Allah. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Saya waktu bertobat, saudara, Tuhan, apa yang Tuhan ingini dalam hidup saya? Saya belajar, saudara, mengerti kehendak Allah dalam hidup saya. Saya bukan orang kaya, saudara, tapi waktu saya mulai belajar TK, saudara, mendirikan TK, saya mulung loh, saudara. Mulung jadi pemulung. Tapi lewat itu akhirnya saya bisa membuka 3 sekolah loh, saudara. Kami bangun gereja di Cilacap kemarin habis 400 juta. Kami gak punya duit. Tapi karena saya percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Sehingga 4 gereja sudah kita bangun. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, enggak. Tapi karena Allah kita Allah yang perkasa, kita pun menjadi anak-anak yang perkasa. Saudara, memang saya nggak pernah bisa terbang. Cerita di Papua, karena saya orang Jawa, hanya yang bisa terbang itu Janoko, saudara. Tapi ternyata sekarang saya lebih hebat daripada Janoko. Waktu saya pulang ke Medan, ke Helvetia, Jalan Melati, ke tempat mertua saya bukan lagi bisa terbang, tapi saya bisa minum kopi di atas awan. Keren nggak? Bukan karena saya bisa terbang, karena saya naik pesawat terbang. Artinya gini, saudara, memang saya terbatas. Kemampuan saya terbatas. Hidup saya terbatas. Tapi pada waktu saya bersama dengan orang yang tidak terbatas dalam hidup saya, maka kita akan menjadi luar biasa. Bukan karena saya yang luar biasa, tapi karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Dulu saya hanya berpikir hanya bisa mengangkat berat hanya 1 kintal. Tapi waktu saya kerja di Bandung ternyata saya bisa angkat beras bukan 1 kintal, saudara. Waktu itu saya angkat hampir sekitar 10 kintal saya angkat sendiri, saudara. Saya pakai forklift. Saya nggak bakal mampu angkat beras 10 kintal. Tapi waktu sama forklift saya bisa mampu. Demikian juga hidup kita, saudara. Mungkin kita nggak kuat, kita nggak mampu, kita nggak bisa. Tapi kita bersama dengan Tuhan yang mampu, Tuhan yang luar biasa. Kita jadi bisa. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau belajar seperti itu. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kedua, mari kita belajar menyadari di dalam kehidupan kita, kalau salah ya jangan diulangi lagi. Belajar kita bijak dalam perkataan, perbuatan, pola makan dan kehidupan. Dan yang selanjutnya, saudara, belajar kita mendengar dan melakukan apa yang menjadi perkataan firman. Belajar kita mendengar dan memperkatakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kelima, mari kita belajar yang namanya kesombongan. Karena ego Daud, saudara, bangsa Israel 70 orang meninggal. Yang keenam, saudara, mari kita belajar mengenal Tuhan di dalam kebaikan kita. Ya, jangan kita kalau berbuat jahat ngomongin hal yang nggak benar, paling seneng. Giliran berbuat baik, pura-pura agak dengar. Kita mau bikin santunan, nggak pura-pura nggak dengar tuh, buta, telinganya tuli tuh. Apalagi kalau ngomong masalah korban, tuli telinganya. Nggak dengar Pak Pendeta ngomong apa. Jangan jadi udah nggak punya pikiran, nggak punya mata, tuli pula. Lagi mana bisa mengalami lawatan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, mari kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama. Amin. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa.
Silakan pemusik bisa bantu saya. PL. Kita akan menyanyikan pujian bukan dengan barang fana ya. Ku telah mati dan tinggalkan Mari saudara kita akan menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita telah mendengar firman Tuhan. Kita telah mendengar apa yang hari ini kita dengar. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Dengan darah yang mahal, Amin. Ampuni kami Tuhan. tiada noda dan celah. Ya Tuhan, Bukan dengan emas perak, Bapa, menebus hidupku terima kasih Tuhan. oleh segenap kasih Haleluya. dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari hanya WL aja yang menyanyikan pujian ini. Dengan setengah suara, dengan lembut, hanya WL saja yang menyanyikan pujian ini. Mari saudara selidiki hati kita. Berapa banyak kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita masih bodoh. Hati kita masih dikuasai oleh amarah, kebencian, sakit hati, kekecewaan. Alkitab jelas mengatakan waktu masih ada kebencian. Bukan dengan harap Orang yang benci saudaranya ibarat seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh gak layak masuk dalam kerajaan surga. Berapa banyak kita masih terikat di dalam kehidupan yang kebenaran. dengan darah yang mahal. Di dalam hati kita masih ada kecewa, Tiada mengeluh, noda menggerutu, dan celah. iri, kecewa. Minta ampun di hadapan Tuhan. Bukan dengan Karena sesungguhnya waktu kau percaya kepada Tuhan, hidupmu bukanlah milikmu lagi, tapi milik Kristus yang ada dalam kehidupanmu. Mari hari ini kau datang kepada Tuhan, kau minta ampun kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan hidupmu. Yakinlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan perkara-perkara jauh lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan hari ini. Cara hidupku Syakaralah ya Tuhan. semuanya sia-sia Terima kasih Tuhan. dan tak berarti lagi. Hidup ini Terima kasih Tuhan. ku letakkan Minta ampun kepada
kepada Tuhan. pada mesbah-Mu ya Minta ampun kepada Tuhan. Biarlah benar-benar hari ini kau mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga kau mengenal dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dalam hidupmu. Katakan sama-sama, aku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Oh Tuhan, Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. saudara, saya diingatkan hari ini. Kalau mungkin ada di antara saudara di tempat ini, dalam hati saudara masih kecewa, engkau marah terhadap saudaramu, engkau marah terhadap keluargamu, minta ampun. Engkau ingin berubah tapi engkau bisa berubah. Engkau ingin bertobat tapi engkau nggak bisa bertobat. Engkau tetap terikat dalam dosa yang sama. Minta ampun. Ya Yesus. Saudara, Allah sangat mengasihi engkau. Amin. Allah sangat menyayangi engkau. Amin. Biarlah engkau berikan hatimu hari ini buat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Kau minta ampun sama Tuhan. Ya, Tuhan, aku gak mau kecewa lagi. Aku gak mau benci lagi, marah terhadap saudaraku lagi. Amin. Aku gak mau sakit hati lagi. Aku mau jadi berkat, aku mau berjuang. Mungkin hari ini kalau ada di antara saudara yang mengalami hal demikian, kau boleh angkat tangan, nanti aku akan berdoa. Karena memang ada di antara saudara yang pengen bertobat tapi susah bertobat. Ingin berubah tapi rasanya susah berubah. Bahkan juga ada di antara saudara yang sedang dikuasai yang namanya sakit hati, kecewa yang mendalam. Karena ketidakadilan. Mari kau boleh mengangkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara di tempat ini. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas kehidupan saudara hari ini. Amin. Kau gak usah malu kalau datang sama Tuhan. Ini aku Tuhan. Mulai hari ini hidupku mau diperbaharui di dalam Engkau. Karena aku sadar hidupku bukan milikku lagi. Tapi milik Tuhan. Amin. Yang ada dalam kehidupan kami. Jika di antara saudara yang ingin didoakan, saudara boleh dari tempat duduk mengangkat tangan dan saya akan berdoa dari tempat ini. Syarahlah bara. Syakaralah bara. Syarahlah bara. Biarlah hari ini kalau saudara ingin dipulihkan oleh Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, saudara boleh mengangkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kita akan sama-sama berdoa. Biarlah kita benar-benar menjadi umat Tuhan. Amin. Hidup kita berubah. Sehingga kekristenan kita bukan rutinitas saja. Tapi karena kekristenan kita atas dasar kita mengasihi Tuhan. Amin. Syakaralah bara. Hari ini Tuhan kami berdoa buat umat Tuhan di tempat ini. Engkau yang lebih mengerti hati dan pikiran mereka hari ini ya Tuhan. Tapi apapun yang mereka alami hari ini ya Tuhan. Ya Yesus. Biarlah Allah yang menjamahnya. Amin. Biarlah Allah yang merubahnya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak mungkin. Amin. Saya percaya umat-umat Tuhan di gereja tempat yang akan menjadi bijak. Amin. Mereka akan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Amin.
Mereka akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Yes. Mereka akan melakukan kebenaran. Mereka akan terus berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sehingga orang boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan umatmu di tempat ini. Sehingga wilayah Warakas menjadi kepunyaan Tuhan. Amin. Menjadi milik Tuhan. Karena banyak saksi-saksi. Karena banyak hamba-hamba Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang berdampak atas lingkungan di tempat ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu pada hari ini. Ampuni setiap kami semua Ya, Tuhan hari Tuhan. ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nama Tuhan. Haleluya. Amin.